udah mulai rada-rada setengah watt otaknya. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Imanda. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel aku, perkenalkan aku Imanda dan aku suka bahas tentang beauty, lifestyle, dan fashion. So kalau kalian suka dengan topik itu, langsung aja subscribe channel aku. Nah, hari ini agak-agak unscripted karena emang dadakan banget. Aku tiba-tiba mau bikin video karena anak-anak udah pada tidur dari tadi, terus aku belum ngantuk, terus kayak nganggur mau ngapain ya, terus akhirnya mau bikin video aja. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin buat kalian, semoga kita selalu diberikan kesehatan, stay safe buat kita semua. Semoga kita bisa melalui masa-masa sulit ini dengan baik gitu ya. Jangan lupa untuk jaga stamina, jaga imun, jaga kesehatan, pokoknya semuanya. Semoga coronavirus atau COVID-19 ini segera berlalu, amin. Nah, jadi di video kali ini sebenarnya aku tuh udah lama penasaran banget pengen nyobain apply foundation itu pakai brush. Kenapa? Karena aku tuh ngeliat beberapa orang yang kalau apply foundation pakai brush tuh kok kayaknya enak banget gitu. Sementara selama ini aku taunya pakai beauty blender ini. Dan aku kayak penasaran karena kalau ngeliat kayak Suhai Salim gitu kan, Jovia Diguna gitu, kayak enak banget. Dan katanya kalau misalkan pakai brush itu jadinya lebih hemat ke si foundation. Jadi video kali ini aku akan membattlekan aja apply foundation dengan beauty blender dan dengan brush. Tapi di sini alat-alat aku sebenarnya nggak yang gimana banget. Brushnya aja tuh aku yang beli. Kalau kalian tahu di Instagram aku tuh beli satu paket brush cuma 30 sekian ribu doang, dan di dalamnya udah ada foundation brush. Foundation brushnya juga imut kayak gini, gagangnya ini pendek banget, tapi ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya ada flat brush yang tipe panjangnya, cuma aku lupa aku kasih ke saudara aku. Ya udahlah, nggak apa-apa karena flat brush ada dua, harusnya ini yang aku kasih ya. Dan walaupun sebenarnya ya, walaupun 36.000 ini tuh satu set kuas bambu, kalau kalian tahu di Shopee itu ada ini tuh, ini kayak apa ya, kayak buat highlighter, ini blending brush yang buat mata, terus ini powder brush ini tuh, dan itu tuh ada isinya tuh ada 11 sebenarnya, udah nggak usah keluarin semua ya. Dan ini tuh bulunya halus banget, dan yang ini belum pernah aku pakai. Ini masih baru banget, dan bulunya tuh halus banget loh. Aku nggak ngerti dia bisa semurah itu gimana, dan aku suka banget pakai itu. Dan aku belum merasa butuh kuas-kuas yang baru yang lebih mahal lagi, karena emang udah halus banget dan enak banget aku pakai kayak gitu. Kalau beauty blendernya ya B aja sih, ini aku bukan beli yang mahal harganya gimana. Ini aku cuma beli di supermarket, aku nggak tahu mereknya juga apa. Dan ini harus aku, supaya dia squishy kayak gini, dia harus aku basahin. Jadi ya biasalah ya, ibu-ibu kalau nggak butuh banget, nggak mendesak banget, ngapain beli kayak gitu. Terus ini kalau ada yang murah, ngapain beli yang mahal gitu kan. Oh iya, terus foundationnya aku mau cuma pakai ini adalah creamy concealer Kimuse foundation. Tau nggak ini harganya berapa? Tahu lah ya, ini harganya cuma 33.000 kalau nggak salah, 33.000. Dan aku merasa cukup sih, maksudnya nggak yang bagus banget, tapi nggak yang parah banget, jelek banget gitu. Karena ada juga yang dari Indonesia juga, brand lokal yang nggak terlalu bagus, bahkan nge-crack banget. Ini sih nggak nge-crack, ini bagus, dan ini finishnya matte banget. Buat yang kulitnya berminyak pasti cocok, dan aku selama ini pakai ini nggak ada masalah, nggak kenapa-napa. So 34.000 itu harga yang affordable parah. Itu aja sih. Jadi kita akan mulai membattlekan. Yang sebelah sini aku akan pakai si beauty blender sebenarnya yang udah biasa aku pakai, dan ini untuk pertama kalinya sebelah sini aku mau ngeblend pakai kuas flat brush ini. Sebenarnya aku udah pernah ngeblend pakai kuas, tapi aku bukan pakai kuas ini flat brush ya, aku lupa. Pokoknya pakai brush yang gini lah ya, yang datar gini. Dulu aku pernah ngeblend foundation tapi pakai kuas yang seperti ini nih, atau ini yang flatted brush.
Iya, pokoknya itu. Aku pernah pakai ini karena ngelihat waktu itu pernah ngelihat MUA nge-apply foundationnya pakai gini kan. Kayak yang enak banget gitu. Terus set. Tapi not works, it not works di muka aku. Nggak ngerti gimana jadinya, kayak cakey banget, creasing parah. Ya akhirnya crack di mana-mana, di area mata, di ini. Apa aku yang salah, aku nggak mengerti. Tapi coba aku sudah cukup mempelajari untuk cara pakai foundation dengan brush. Semoga kali ini akan berbeda ya pengalamannya. Kalian akan menyaksikan hasilnya karena ini aku pertama kali nyoba pakai brush dan apa perbedaannya dengan beauty blender ini. So without any further ado, langsung aja kita mulai. Kita akan pakai brush dulu aja. Aku tuh bingung sebenarnya apakah si ininya ditaruh di muka atau di brush, karena ada yang taruh di brush dulu, ada yang taruh di muka dulu. Kita taruh di muka dulu aja ya, kurang banyak. Oh ternyata enak juga ya. Aku akan jadi aku pernah dikasih tips sama temen aku, kalau misalkan nge-apply makeup itu dari atas ke bawah, karena supaya mengikuti bulu-bulu halus wajah kita. Susah. Oke. Tapi kalau pakai ini yang beras dipakai gini enak juga loh. Susahnya adalah kalau di pojok-pojok mata seperti ini ya. Kalau beauty blender kan masih ada, gimana caranya coy, begini. Oke. Masih aman, sejauh ini masih aman. Nah buat yang di atas ini aku akan coba tuangin si foundationnya langsung ke brushnya. Dia nggak masuk ke brushnya itu guys, jadi dia stay di situ, stay di permukaan, jadi kita bisa langsung apply ke sini. Mungkin makanya kenapa kalau foundation emang harusnya pakai brush kayak gini. Jujur enak juga, bahkan aku geser pun nggak masalah. Tapi buat jerawat aku ini dia kayak wow di build up. Waduh coy, not so bad actually, karena aku waktu itu pakai brush yang itu sih salah. Aku pakai brush ini not so bad dan ikuti kaidah yang semestinya, yaitu dari atas ke bawah, dari dalam keluar, dari atas ke bawah, karena mengikuti si arus bulu wajah. Kayaknya udah oke. Sekarang kita akan coba pakai si bouncy ini, si apa sih namanya, beauty blender. Nah kalau beauty blender ini emang dia langsung menyerap gitu ya ke dalam. Kenapa saya totol di situ ya? Berarti totol di muka. Oh, Anda. Inilah kalau malam-malam, nah udah mulai rada-rada setengah watt otaknya. Oh, melihat perbedaan di sini. Jadi ini sejujurnya jam 12 malam. Terus Alfa tuh udah tidur dari jam 8:30 dan sekarang dia bangun. Aku tidurin nggak bisa, bodo amat lah, bodo amat, paling dia juga ntar tidur lagi. Sekarang kita lanjut aja videonya, oke? Tapi aku mungkin agak bisik-bisik sedikit ya. Yang di atas belum selesai di blend. Jadi guys, aku tuh tidak melihat perubahan yang cukup signifikan antara yang pakai beauty blender dengan yang pakai brush. Jadi gini,
yang aku rasain sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh sebenarnya, cuma mungkin kalau untuk kalian yang mukanya bertekstur atau mungkin bulunya agak banyak, atau misalkan bekas jerawatnya, atau ada bopeng, atau misalkan mukanya lagi nggak rata permukaannya gitu ya, pakai brush itu jadi semakin kelihatan. Nah kalau pakai si beauty blender ini dia jadi lebih kelihatan flawless, jadi lebih tersamarkan gitu loh. Oke, aku sebelum beresin makeupnya aku mau tunjukin, mungkin kalau dari agak jauh kayak gitu nggak terlalu kelihatan, tapi aku mau agak mendekat sedikit supaya kalian bisa melihat perbedaannya. Ini yang pakai beauty blender, kalian lihat mukaku permukaan lagi nggak halus sih, dan ini yang pakai brush. Oke, aku akan bahas review, tapi sebelumnya kayaknya ada baiknya aku rapiin sedikit makeupnya. Oke. Hai, sini. Aku pakai lipstick aja dan dah. Oke, I'm done and he's joining with us. Dan ini jam 12 malam dan dia bangun lagi dari tidurnya. Ya udahlah ya, saya pasrah aja. Dan aku udah beresin makeupnya dan aku mau bahas. Jadi yang aku rasain sebenarnya kalau pakai brush yang ini dengan waktu itu aku pakai yang brush yang kayak gini, itu beda banget hasilnya, karena mungkin emang ini kan sebenarnya buat concealer ya katanya ya, buat concealer. Terus aku iseng aja pakai buat foundation, ternyata pakai yang kayak gini itu enak banget juga, nggak jauh berbeda dengan si beauty blender atau sponge mungkin ya, nggak jauh berbeda memang, tapi bedanya adalah di teksturnya itu jadi lebih kelihatan. Jadi dia kan karena dia tuh bentuknya bulu-bulu ya, dia menyapu gitu. Jadi dia apa ya, kayak di sini kan mukaku lagi dehidrasi sejujurnya. Terus kayak apa sih ya, kayak si garis-garis kayak beruntusan-beruntusannya gitu. Jadi lebih kelihatan gitu. Aku nggak tahu apakah kelihatan di kamera, tapi kalau misalkan ngelihat langsung itu kelihatan. Walaupun kalau dari jauh sih sebenarnya nggak jauh berbeda kelihatannya. Nah kalau pakai yang si beauty blender ini, dia emang lebih kayak langsung nyerap juga sih kan produknya gitu kan, langsung kayak ketap-tap-tap gitu kan. Dan enaknya sih sebenarnya yang beauty blender aku mungkin karena dibasahin ya, dia nggak terlalu nyerap produknya itu, jadi nggak terlalu boros. Jadi kalau untuk tingkat keborosan sih sama aja katanya kan. Kalau pakai brush dia jadinya lebih hemat. Iya mungkin sedikit sih ya, tadi aku tuh pakai berapa pump ya, aku lupa berapa pump, nggak dihitung lagi ya. Sebenarnya sama, tapi aku tambahin dikit deh. Yang beauty blender ini aku tambahin dikit ya tadi buat atas. Jadi sebenarnya kalau lebih hemat memang lebih hemat gini, karena kan tadi kalian juga udah lihat ya pas aku taruh si foundationnya di atas permukaan si brushnya itu, dia nggak jatuh ke sela-sela bulunya, dia tetap stay di situ, dan pas diolesin ya dia udah keoles semua ke muka gitu, nggak ada yang terserap. Bedanya dengan yang sponge ini ada yang terserap, tapi ke muka aku memang dia jauh lebih flawless jatuhnya gitu kan. Apalagi untuk kalau misalkan muka kalian lagi teksturnya lagi nggak halus, kecuali muka kalian emang lagi kondisi yang sangat-sangat optimal, lagi kondisi yang sangat-sangat ngeblur, lagi kondisi yang sangat-sangat optimal, terus dia bener-bener lagi halus, nggak ada apapun, itu mungkin agak lebih lebih bagus pasti hasilnya pakai brush gitu. Sejauh ini bulu-bulu halus aku, kumis nggak ada masalah, asal kayak tadi itu. Jadi jangan asal-asalan kalau pakai brush, nggak bisa kayak kemana-mana gitu. Bener-bener kayak dari atas sampai bawah, dari dalam keluar, dari dalam keluar, atas ke bawah, karena itulah arah bulu-bulu halus wajah kita kayak gitu. Jadi dia nggak jadi kemana-mana gitu si kumis atau si bulu-bulu halus yang ada di sini. Tapi yang aku nggak suka adalah di bagian hidung ini. Kelihatan nggak ya? Dia tuh jadi kayak ada bercak gitu sih. Emang kalau sebenarnya kalau di kamera atau dari jauh nggak kelihatan, nggak masalah, nggak kenapa-napa. Jadi gini kesimpulannya, kalau misalkan wajah kalian sangat amat bertekstur gitu ya, kayak misalkan bopeng atau jerawatan banget, kayaknya kalau pakai brush emang malah justru akan terlihat lebih kasar kayaknya. Jadi teksturnya tuh kelihatan banget nggak halus. Tapi kalau misalkan pakai sponge
pakai beauty blender, pakai beauty blender itu akan lebih kelihatan halus karena dia kayak ditap-tap. Terus kelebihan produknya yang mungkin di bagian yang ngejendol atau di bagian nggak rata itu bisa keserap ke sponsnya, jadi lebih rata kayak gitu kan. Kalau si brush itu kan nyapu bentuknya. Iya sayang. Nah terus untuk brush ini dia emang lebih awet, tapi kalau di kasus aku ini sedikit perbedaannya, nggak terlalu jauh. Iya, jadi dia nggak terlalu berbeda jauh, tapi mungkin tapi emang lebih hemat sih, lebih hemat. Dan tadi juga pas diolesin kan langsung nutup gitu, langsung nge-cover kayak gitu. Cuma dikit aja tuh langsung kayak seret gitu kan, nutup banget gitu. Beda banget sama beauty blender yang kayak banyak yang keserap juga kan di beauty blendernya. Jadi kalau misalkan foundation kalian mahal, pengen awet-awet pakainya pakai brush dan muka kalian halus, nggak terlalu bertekstur, brush mungkin cocok buat kalian. Apalagi mungkin kalau brushnya mahal ya, karena kan brush aku nih nggak yang mahal-mahal. Walaupun enak sih, tadi aku ngerasa enak, aku nggak ngerasa yang brushnya terlalu gimana, enggak juga, padat juga nyatanya. Aku taruh di atas permukaannya, dia nggak ada yang jatuh terserap ke bawah, jadi oke juga sih, walaupun nggak enaknya adalah si gagangnya ini. Makasih banget buat yang udah nonton, jangan lupa subscribe channel aku, jangan lupa nyalain bel lonceng notifikasinya juga, jangan lupa juga buat follow Instagram aku di @ayuimanda, dan see you guys on my next video, bye bye.